Selamat pagi saya ucapkan kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jika pada pagi hari ini kembali kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum jauh kita masuk dalam ibadah kita mau persiapkan hati dan pikiran kita agar kita layak untuk memuji Tuhan. Kita mau mengambil sikap saat teduh dimulai. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Saat teduh selesai. Tuhan layak kita puji, Tuhan layak kita sembah. Mari kita memuji Tuhan. Kita buka buku pujian kita nomor 12. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Buku pujian nomor 12. Kedua, suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap bertelut. Ketiga, suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji namamu. Suci, suci, doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pam Henjan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Juga kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat, saya persilakan untuk duduk. Kita masih memuji Tuhan kembali. Kita buka buku pujian kita nomor 189. Bila ingat Tuhan.
kedua. Anugerahmu sangat besar, sungguh tak terkata. Kasih-Mu pun amat dalam, sungguh tak terduga. Oh, Kaulah bunga yang terindah, Kaulah mawar dari Saron, Kaulah bakung yang di lembah, gemarkan hatiku. Bait yang ketiga. Ada kalanya hatiku sedih amat sangat, tapi mengingat kasih-Mu, duka jadi suka. Oh, Kaulah bunga yang terindah, Kaulah mawar dari Saron, Kaulah bakung yang di lembah, gemarkan hatiku. Sebelum bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kembali lagi kita buka buku pujian kita nomor 84. Buku puji-pujian nomor 84. Yesus menerima orang berdosa. Bait yang ketiga nanti saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus menerima orang berdosa, firman anugerahnya bagi semua yang meninggalkan jalan ke surga, yang susah dan jatuh ke dalam dosa. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Bait yang kedua. Datanglah yang akan melepaskan, percayalah kepada firman-Nya yang menghapuskan segala dosamu. Kristus menerima orang yang berdosa. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Kristus menerima orang berdosa, walau aku penuh dengan dosa, menyucikan dari segala noda, bersama Dia masuklah ke surga. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih rindu untuk memuji Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Mari kita puji Tuhan. Kita buka buku puji-pujian kita nomor 134. Tuhan memegang pimpinan, nomor 134. Sebelum kita membacakan Alkitab kita, kembali lagi kita buka buku pujian kita nomor 27. Pada bait yang ketiga, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Buku pujian nomor 27, Yesus Jaminan Mulia.
berdiri. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan dalam penebus tersedia, berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masurkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masurkan memuji Yesus penebusku. Kita akan membacakan Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 41. Pembacaan firman Tuhan seperti biasa, pemimpin pujian akan membacakan ayatnya yang ganjil dan diikuti oleh sidang jemaat. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 21 sampai 41. Bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang buat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan dengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim perintah kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Ayat ke-33. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu.
Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Pembacaan firman Tuhan selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Edi Sinuraya. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian "Kusiapkan hatiku Tuhan". Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini kusiapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyi sekali lagi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini kepada Bapak Edi Sinuraya saya persilakan. Saat ini kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu lah yang menyegarkan, menolong, dan menopang kehidupan kami. Firman-Mu yang hidup Tuhan, memberkati kami, mengampuni kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, dan Allah yang telah membuktikan kasih tersebut melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah dalam kehidupan ini Tuhan, kami selalu memandang kepada Kristus, selalu kami menyukai akan firman-Mu, karena firman-Mu akan memberikan kelegaan, menopang hidup kami, dan memberikan kami kebahagiaan yang paling utama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah hitung berkat Tuhan dan bersyukurlah. Kita ambil di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Mazmur 40 ayat 1 sampai yang ke-6. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menyebut kepadaku sampai dengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam untuk kita. Hanya orang yang akan melihatnya dan menjadi takut selalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Hanyalah yang telah melakukan dan Tuhan selalu perbuatan yang ajaib dan Bapak saudara-saudara sekalian, ada lagu sekolah minggu yang kadang dinyanyikan anak saya Sophia. Jadi walaupun tidak lengkap, kadang tidak sempurna, tetapi rapnya berkatakan, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Berapa yang sudah mulai mengerti uang? Sudah tahu nilainya 1000, lalu bertanya kepada maknya, mak, banyak kali 1000 itu. Apakah kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan cukup 1000 kali? Mamanya langsung menjawab, nak, nggak begitu. Itu menunjukkan sebenarnya kata itu, kasih Allah itu sangat besar, tidak terhitung, dan tidak mungkin kita bisa balas dalam hidup ini. Yang dapat kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah. Jadi lagu lirik lengkapnya itu, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kemudian yang kedua, hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Bapak saudara-saudara sekalian, betapa bersyukurnya dalam hidup ini kalau kita bisa mengalami ada orang, ada oknum yang mengasihi dan mencintai kita. Kalau kita sebagai istri atau suami, kalau suami kita, istri kita mencintai kita, hati kita tenang, hati kita bahagia. Tetapi firman Tuhan itu mengatakan bahwa Allah yang besar, Allah yang mengasihi itu, mengasihi dan mencintai kita semua. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
kita bisa bangun pagi-pagi, bisa berkumpul di gereja pada saat ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus. Bangsa kita sudah berusia 76 tahun. Marilah kita bersyukur, karena Tuhan masih tetap menopang bangsa kita. Mensyukuri akan pemerintahan yang ada, mensyukuri keadaan yang diberikan Tuhan. Walaupun kita mengalami kondisi pandemi sekarang ini, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu tetap nyata. Bapak saudara-saudara sekalian, yang perlu kita ingat, hidup kita itu adalah cerita tentang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupan ini. Jadi hidup ini bukan sebenarnya cerita tentang kita, tetapi hidup ini adalah cerita tentang Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Di dalam segi apapun hidupan kita, yakin bahwa Tuhan itu mencintai kita, dan bukti itu nyata adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak saudara-saudara sekalian, marilah kita mengajak, firman Tuhan ini mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Terlepas apapun, tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan, tetap ada kasih setianya, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam merenungkan ayat per ayat. Ayat kedua dikatakan menunjukkan kepada pemazmur yang di dalam pergumulannya menanti-nantikan Tuhan, dan pemazmur menyaksikan bahwa Allah memperhatikan dan mendengar suara permohonan umatnya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Bapak saudara-saudara sekalian, kata menanti-nantikan ini adalah kata yang aktif. Arti kata terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan, terus-menerus mencari Tuhan. Memang dalam hidupan ini Bapak saudara sekalian, apa yang kadang kita doakan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan, kadang-kadang belum tentu langsung terwujud. Ada kadang-kadang doa itu cepat terwujud, apa yang kita harapkan, tapi ada kadang-kadang begitu lama. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Abraham itu menunggu keturunan itu sampai 25 tahun. Jadi dipanggil Tuhan dia umur 75 tahun, Tuhan memberikan keturunan pada dia ketika dia usia sampai 100 tahun. Demikian juga kalau kita melihat kisah-kisah Daud. Dia diurapi sekitar usia 17 tahun dan dia menjadi raja sekitar usia 31 tahun. Ada waktu untuk menantikan, ada proses. Tetapi ingat Bapak Saudara sekalian, memang kadang lelah menantikan. Kadang di dalam kehidupan ini kita kadang bertanya-tanya, kapan Tuhan menolong kita? Kapan Tuhan mendengarkan doa kita? Kapan Tuhan itu mendengarkan keluh kesah kita? Bapak saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tetap mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan itu tetap mendengarkan doa kita. Dan ada anugerah yang diberikan Allah bagi kita untuk tetap kuat. Yang paling penting, kita tetap berharap kepada Tuhan. Jadi kalau doa kita belum dijawab Tuhan, jangan kita menyerah. Jangan karena kita kecewa, langsung kita tidak mau lagi beribadah, langsung kita tidak mau percaya pada Tuhan. Itu rugi. Semua di dalam hidup ini adalah proses. Ada upaya, harus aktif. Jangan pernah menyerah. Yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, di dalam ayat 3 pemazmur mengatakan Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa permohonan umatnya, tetapi juga bertindak menolong umatnya secara nyata, memberi kekuatan kepada umatnya, menyelamatkan umatnya. Bapak saudara-saudara sekalian, tadi malam ketika saya lihat Facebook, saya tertegun oleh karena ada suatu kesaksian yang begitu indah. Jadi ada seorang laki-laki sekitar umur pertengahan tahun, hampir dekat 50, dia kena COVID. Dan dia memiliki komorbid gula. Jadi beberapa hari pertama dia isolasi mandiri. Tapi memang jujur ya, yang namanya COVID ini nggak boleh juga ditakuti, tetapi tidak bisa dianggap remeh. Ini bahaya, apalagi bagi orang-orang yang memiliki penyakit. Jadi kalau ada yang memiliki sakit gula, darah tinggi, gangguan pernapasan atau kesehatan, ini merupakan sesuatu yang bisa menjadi meneror, yang memberatkan. Jadi ketika dia sudah dibawa ke rumah sakit, dia sudah dalam kondisi yang sesak. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan,
saya percaya kepadamu. Jadi dia mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi keadaannya ketika di rumah sakit lama-lama drop. Memang Bapak Saudara sekalian, namanya COVID ini 90% meninggal itu karena ada gula. Memang kalau orang gula itu dia sangat ini. Jadi dia sudah memakai segala macam, karena memakai oksigen segala macam, dan sudah mulai didorong untuk ventilator. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan nyawa saya, hidup saya ke dalam tangan-tangan kasih-Mu Tuhan. Kemudian dia percaya, Tuhan, ampuni saya Tuhan, dan saya percaya kepada Kristus. Bapak saudara-saudara sekalian, penyerahan hidupnya kepada Tuhan itu memberikan ketenangan di dalam hati dan hidupnya. Dan ajaibnya Bapak saudara sekalian, ketika dia berserah kepada Tuhan, kondisinya itu tidak makin memburuk, malah berangsur-angsur membaik. Dan puji Tuhan, berapa puluh hari kemudian dia sembuh. Allah bertindak. Jadi saya bukan sekali dua kali, beberapa kali mendengarkan ketika orang mengalami hal itu, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya menyerahkan akan napas hidup saya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan di situ Allah bertindak. Jadi saya juga punya teman yang juga dokter, ketika dia sudah kena COVID juga demikian, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan kasih-Mu. Walaupun dia dokter, tetapi ingat Bapak Saudara sekalian, dia tetap terbatas. Ada kuasa yang besar, ada Allah yang hebat, yaitu Kristus sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak apa-apa. COVID ini mengajarkan kita betapa terbatasnya kita manusia. Hanya oleh virus yang tidak nampak kita sudah terbirit-birit. COVID ini mengajarkan kita untuk kita bisa menjaga diri, menahan diri. Mungkin kalau fisik kita bagus, gejalanya nggak ada, tetapi bisa kita menularkan kepada orang lain. COVID ini mengajarkan kita untuk mau bersabar, mau menenangkan diri, mau menjaga kesehatan, mau belajar berpola hidup sehat. Ketika kami juga kena COVID sekeluarga, kami juga berdoa pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tapi istri saya pada saat itu begitu kalut karena anak juga kena. Jujur ya, saya kadang-kadang salut dengan seorang ibu. Dia lebih memperhatikan kesehatan anaknya kadang dibanding dirinya sendiri. Ya puji Tuhan, Tuhan memakai banyak-banyak orang untuk menolong kami. Bapak saudara-saudara sekalian, namanya kesusahan hidup, namanya masalah hidup bisa terjadi kapan saja, nggak kita duga. Tetapi ingat Bapak saudara sekalian, Tuhan tidak hanya mendengar, Dia akan menolong kita. Ini adalah jaminan yang kokoh. Di dalam situasi apapun hidup kita, tangan kasih dan kebaikan Tuhan akan selalu menguatkan kita, menopang kita, menolong kita. Dan pertolongannya itu adalah seturut dengan rancangannya. Ingat Bapak Saudara sekalian, mengandalkan Tuhan itu adalah suatu keputusan yang terbaik dalam hidup ini. Ketika kita memiliki masalah persoalan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Saudara sekalian, ayat keempat dikatakannya demikian, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji Tuhan. Bapak Saudara sekalian, orang yang memuji Tuhan, orang yang menikmati kasih kebahagiaan Tuhan, ada kegembiraan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang menyadari akan kasih, akan kebaikan, akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang bersyukur. Bapak saudara sekalian, orang yang bersyukur itu akan memberikan oksitosin, ada dopamin yang memberikan mood, ada kegembiraan. Orang yang bergembira itu akan kuat, dia akan tenang. Betapa pentingnya Allah itu. Jadi ada senior saya yang 5 tahun lebih tua dibanding saya. Begitu terkejutnya, rupanya meninggal. Dia spesialis mata, kena COVID. Jadi tante saya itu yang temannya dekat bilang, saya begitu terkejut. Ketika sebelum mati dia mengalami ketakutan, kecemasan.
takut. Padahal udah kawannya menguatkan, dia takut. Dia down. Karena takut itu menurunkan, meruntuhkan imunitas tubuh. Tetapi kasih Allah akan memberikan semangat, memberikan kegembiraan, memberikan ketenangan di dalam hidupan ini. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kegembiraan, ada ketenangan di dalam menghadapi situasi yang apapun. Selanjutnya, Bapak Saudara sekalian, di dalam ayat kelima pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian, dikatakannya di sini bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan, mendengar kita dan mau menolong kita. Ini yang menjadi pegangan. Kemudian sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka berharap akan kasih setianya. Orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, adalah orang yang paling beruntung dalam hidupan ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita adalah orang yang paling berbahagia dalam hidupan ini. Kenapa? Karena Allah itu satu-satunya yang bisa diandalkan. Manusia bisa berubah, setiap orang bisa berubah, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Maukah kita mau percaya pada Tuhan, akan rencana Tuhan? Setiap rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidupan ini. Nggak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan. Semua rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan. Tinggal masalahnya, mau nggak kita percaya? Mau nggak kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan? Selanjutnya, Bapak Saudara sekalian, ayat ke-6 dikatakannya, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Saudara sekalian, di dalam ayat ke-6 dikatakan bahwa betapa luar biasa dan ajaib kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi pemazmur mencoba menghitung tentang berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Saya bersyukur sekali bisa merawat ibu saya. Jadi ibu saya bercerita kepada saya bagaimana mereka dulunya sebelum menikah. Jadi ibu saya itu hanya sekolah sampai SMP aja. Jadi SD 2 kali tinggal kelas. Jadi SMP kelas 2 dia keluar. Karena memang dia tidak begitu mampu, dia hanya suka dagang. Jadi ketika udah SMP dia harus bekerja sama tantenya berdagang. Bapak saya hanya guru SD. Jadi pada saat itu memang guru pegawai negeri. Jadi ketika mereka menikah, itu apapun tidak punya. Jadi mereka ketika pertama kali menikah, mereka tinggal di tepi kuburan dekat sungai. Dan ibu saya terkejut, dilihatnya duit, dikiranya Allah menikah pegawai lumayan, rupanya waduh, gaji suami bapakmu dulu hanya cukup 1 minggu. Waduh, udah bingung. Bapak saudara-saudara sekalian, tapi ada jalan yang diberikan Tuhan, namanya rezeki hidup ini. Jadi kalau ada keluarga ditunjukkan, kamu jangan tinggal di sini, numpang aja di tempat lain yang dekat pasar. Dari situlah ibu saya mulai jualan. Bapak saudara-saudara sekalian, cobalah kita lihat, ketika kita masih bujangan atau gadis, belum tentu kita punya apa-apa. Belum tentu kita siapa-siapa. Kita nggak punya apa-apa. Banyak hidupnya di dalam kekurangan. Tetapi kalau kita melihat ada saja tangan Tuhan, ada saja berkat Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Asal kita mau bekerja, tangan-tangan Tuhan itu menopang kita, memberkati kita, sehingga kita bisa memiliki sesuatu. Kita sampai sekarang bisa hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Bisa kita bernapas karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan keturunan itu juga karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, bukan mengeluh dengan apa yang belum kita punya. Dalam keadaan hidup ini banyak orang mengeluh karena dia mengeluh dengan apa yang dia tidak punya. Tetapi lupa kadang-kadang kita dalam hidup ini banyak sekali Tuhan sudah memberi kepada kita. Dan pemberiannya itu adalah anugerah semata-mata. Bapak saudara sekalian, ini yang paling penting.
Banyak kali berkat Tuhan itu, banyak kali kebaikan Tuhan itu. Begitu luar biasanya. Kalau kita bisa memiliki harta benda, semuanya itu karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak saudara-saudara sekalian, begitulah Bapak sekalian, oh luar biasa kasih Tuhan pada kita semua. Jadi kalau kita hitung kebaikan Tuhan, waduh, habislah kita. Betapa banyaknya hutang kita di hadapan Tuhan. Begitu besarnya kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak saudara sekalian, untuk itulah makanya pemazmur sudah mengalami kasih dan kuasa Allah yang ajaib itu. Maka hal inilah mendorongnya untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam menerapkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, berharaplah hanya pada Tuhan, percayalah pada Tuhan. Putuskanlah kita untuk mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Mati hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan seluruhnya kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih. Yang kedua, bersyukurlah atas setiap pemberian Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupan ini, itu akan memampukan kita untuk selalu bersyukur. Kalau kita mengeluh, membanding-bandingkan, kita akan selalu kecewa. Nggak perlu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang pasti punya penderitaan dan masalahnya sendiri. Bapak saudara sekalian, ketika bersaksilah bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Hendaknya di dalam hidupan ini kita bermurah hati, karena Allah kita murah hati. Allah kita adalah yang penuh kasih. Hendaknya kita juga saling mengasihi. Allah kita adalah yang penuh berkat, memberikan berkat. Hidup kita hendaklah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang diharapkan Allah. Kalau Allah itu sumber berkat, kita diharapkan bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaannya. Rindu gak kita hidup penuh dengan syukur, penuh dengan ucapkan terima kasih? Datanglah kepada Tuhan. Percayakanlah sepenuhnya hidupan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan ketenangan, dan hidup kita akan menjadi berkat di dalam hidupan ini. Hidup ini begitu singkat, kita hanya bisa meninggalkan kenangan. Kenangan apa yang mau kita tulis dalam dunia ini? Perlu itu. Jadi kalau ketika orang yang meninggal, itu kita hanya mengingat kenangan. Jangan sampai orang mengingat kita hal-hal yang negatif. Betapa sedihnya hidup ini. Kenapa? Karena Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh berkat. Biarlah hidupan kita dalam dunia bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerahmu Tuhan, berkatmu Tuhan, yang membuat kami sampai sekarang bisa menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk bisa menjadi berkat, sehingga di dunia ini Tuhan kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi Sunilaya. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Kita buka buku pujian kita nomor 143. Kepada yang bertugas saya persilakan. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang
Bait yang ketiga. Walaupun jalanku jadi gelap, Juru Selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam lenganku. Ku tak gentar, ya tak ikat, Bapa surgawi memeliharaku. Baiklah, kita akan bersapaat kepada Tuhan. Nanti yang memimpin dalam doa sapaat saya minta Bapak Esarijen. Adapun pokok-pokok doa kita pada hari ini, yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga berdoa untuk gembala sidang dan majelis serta aktivis gereja. Yang keempat berdoa untuk jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Yang kelima berdoa untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur dan diakonia. Dan yang keenam berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kepada Bapak Esarijen saya persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk berkumpul beribadah. Dan oleh karena itu Tuhan, karena ini merupakan kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa melakukan aktivitas peribadatan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau sudah mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan mengangkat kembali melalui kasih karunia-Mu kami hidup bersama dengan Engkau ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ya Tuhan, di mana bangsa kami sedang menghadapi berbagai persoalan dalam pemerintahan maupun di dalam bermasyarakat ya Tuhan, dan di mana bangsa kami sedang menghadapi untuk di mana membangun bangsa kami ini banyak persoalan-persoalan yang terjadi di negara kami. Tapi kami percaya melalui hal seperti ini, kondisi seperti ini, Engkau akan menyatakan kasih setia-Mu dan campur tangan-Mu dan kuasa-Mu, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Begitu juga Engkau akan memelihara semua isi yang ada di dalamnya itu, termasuk kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan, yang masih sedang berkembang di seluruh tanah air. Tapi kami yakin suatu saat Tuhan akan menghentikan, akan memulihkan kembali bangsa kami. Bila mana bangsa kami senantiasa berharap kepada campur tangan-Mu ya Tuhan di dalam mengendalikan kondisi ini ya Tuhan. Memberikan kebijaksanaan, hikmat, akal budi kepada pemimpin negara kami, terutama presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, camat, kepala desa, kepala dusun, RT, bahkan seluruh masyarakat. Engkau lengkapi dengan segala kekuatan dan marifat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjilan yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ya Tuhan. Di masa-masa seperti ini ya Tuhan, Engkau akan memakai lembaga-lembaga sosial gereja ya Tuhan untuk memberitakan ini, memakai hamba-hamba Tuhan
anak-anak Tuhan, aktivis gereja untuk bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Terutama dengan kondisi ini ada banyak orang akan bisa mengenal Tuhan bila mana mereka mendengar daripada Injil ya Bapa. Bapa di sorga, kami mohon supaya Engkau juga melindungi anak-anak Tuhan dari segala bahaya yang ada. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para majelis gereja, gembala sidang yang ada di tempat ini, aktivis gereja yang sedang melaksanakan tugas pekerjaan, terutama di dalam mengemban tugas gembala sidang. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi kepada gembala yang ada di tempat sini. Biarlah gembala sidang di sini semakin hari semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan lebih hari lebih heran ya Tuhan, sesuai dengan talenta yang Engkau berikan kepadanya Tuhan. Berdoa untuk para majelis sebagai pendukung daripada pelayanan tempat ini. Tuhan, berikan dengan kerjasama yang baik ya Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dan rencana di dalam membangun pekerjaan tempat ini semakin terwujud ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para aktivis gereja. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu yang punya kerinduan, terutama untuk datang kepada Tuhan, untuk memberikan partisipasinya, menyalurkan partisipasinya di dalam membangun pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang hari ini mungkin mengalami sakit penyakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang tidak kami ketahui, tapi Tuhan tahu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka berada di rumah sakit, di tempat pembaringan di rumahnya, dimanapun berada, Tuhan selalu memelihara dan menjaga mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka, karena mungkin ada keluarga-keluarga mereka yang telah dipanggil Tuhan, tapi kami doakan supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan iman dan percaya kepadamu. Berdoa juga bagi mereka yang lemah iman, kekurangan dalam segala hal, biar Tuhan melengkapi, mencukupi hidup mereka dan menguatkan mereka supaya semakin hari mereka bertahan di dalam menghadapi kondisi seperti itu. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk TK Makedonia yang sedang berjalan di masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana para siswa-siswinya yang belum bisa aktif di dalam proses belajar mengajar, baik juga di tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Engkau juga memberikan keamanan kepada kehidupan anak-anak Tuhan, terutama para siswa-siswinya ya Tuhan. Berkati guru-gurunya yang sedang melaksanakan tugas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan, baik itu kolekte, perpuluhan, pengucapan syukur, pembangunan gereja, diakonia, dan Tuhan berkati semuanya ini. Bagi tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati dengan berkat yang penuh, membawa sukacita daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, baik di dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan berkati ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pembangunan gereja, yang dimana saat ini ya Tuhan sedang dirancang semua kegiatan, bahkan pelaksanaannya, panitia yang sudah terbentuk. Tuhan pakai semuanya ini supaya semakin hari mereka semakin giat dan bersama untuk memuji dan mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan doa dan permintaan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan dan biarlah doa ini menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak S. Harijen.